Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Masih dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat Allah yang ke-168 dan 100 atau sampai 170. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Assalamualaikum. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Khawani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah dalam ayat ini memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa hadha khitabun linnasi kullihim. Berarti ini panggilan untuk manusia secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala hadha khitabun linnasi kullihim mu'minihim wa kafirihim. Allah panggil dengan lafaz ini untuk manusia secara keseluruhan. Apakah yang mukminnya maupun yang kafirnya. Wahai manusia. Fantanna alaihim bi anna amrahum an yakulu min jami' ma fil ardi min hububin wa thimarin wa fawakih wa hayawanat halata kauniha halalan.
Allah panggil seluruh manusia dan Allah sebutkan pemberiannya, kebaikannya kepada mereka, yaitu silahkan makanlah semua yang ada di muka bumi, halalan thayyiba. Makanlah semua yang ada di muka bumi, apakah biji-bijiannya atau buah-buahannya atau hewan-hewannya, dan semua yang bisa dimakan di muka bumi ini halata kauniha halalan, jika keadaannya halal. Banyak mana yang Allah berikan kepada kita yang halal dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya lebih banyak yang halal. Bahkan bisa dikatakan seluruhnya halal kecuali. Dan yang namanya kecuali itu sedikit sekali. Bahkan dikatakan dengan innama, hanya saja yang diharamkan ala ta'imin yat'amuha, yang tidak boleh dimakan oleh orang yang memakannya, adalah al-maitah, bangkai, walahma khinzir, daging babi, dan juga daman masfuhan, darah yang memancar. Dan juga disebutkan ma uhilla li ghairillah, apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dan juga beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, seperti dhinnab minas siba', binatang yang bertaring dari binatang buas. Selebihnya kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah semua yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik-baik. Ay muhallalan lakum tanawulahu, laisa bighasbin wala sariqah. Dan juga halal dari sisi cara pendapatannya atau cara mendapatkannya. Tadi halal dari sisi zatnya, binatangnya binatang ternak yang halal dimakan, pohonnya dari buah-buahan yang halal untuk dimakan, biji-bijiannya biji-bijian yang halal untuk dimakan, ila akhirih. Itu dari zatnya. Tapi bisa juga makna halal dari sisi cara mendapatkannya atau cara menyembelihnya. Misalnya kita memakan sapi, kambing, itu halal. Tetapi ketika cara menyembelihnya tidak dengan nama Allah, jadi haram. Demikian pula ketika tidak disembelih dengan sembelih yang syar'i, bisa jadi haram. Atau kamu dapatkan dengan cara ghasab, merampas milik orang lain, juga haram. Berarti halalan thayyiba adalah dari dua sisinya, dari zatnya dan dari cara mendapatkannya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, ay halalan tanawulahu, yang dihalalkan cara mengambilnya, tidak dengan merampas, mencuri, tidak pula muhassilan bimuamalatin muharramah, bukan pula dengan cara muamalah yang haram, atau ala wajhin muharram, atau dengan cara-cara yang diharamkan, atau mu'inan ala muharram, atau yang mendukung perkara yang haram. Semuanya tidak boleh. Kalau dengan cara yang haram, didapatkan dengan cara yang haram, atau dari sisi yang haram, atau mendukung yang haram, semuanya tidak boleh. Sedangkan thayyiban laisa bi khabith, lawannya khabith. Halalan thayyiban, Allah sebutkan halalan dan Allah sebutkan thayyiban. yakni jangan makan yang busuk, yang khabith. Apa saja yang busuk?
kalmaitah, seperti bangkai, itu khabith. Demikian pula daman masfuhan, darah yang memancar. Demikian pula lahmal khinzir, daging babi, itu semua khabith. Maka Allah melarang, jangan makan yang jelek-jelek, yang busuk-busuk. Makan yang halal dan tayyib. Wal khaba'ith kulluha, dan semua yang khabith haram. Dan para ulama memasukkan diantaranya adalah rokok. Khabith, haram. Karena semua ahli-ahli dan pakar-pakar kesehatan, mukminnya dan kafirnya, menyatakan bahwa rokok mudirrun lis-sihhah, merusak kesehatan. Kalau merusak kesehatan, apakah dia thayyib atau khabith? Khabith. Kalau khabith, dilarang untuk dimakan, dilarang untuk dikonsumsi. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-asla fil a'yani al-ibahah. Dengan ayat ini kita mendapatkan faedah dalam bentuk kaidah. Faedah dalam bentuk kaidah. Kaidah usuliyah atau qawaid al-fiqhiyah, yaitu al-aslu fil a'yani al-ibahah aklan wa intifa'an. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halal buat kalian. Aklan wa intifa'an, untuk dimakan atau untuk dipakai. Karena minha rukubuha wa minha luhumuha. Karena di antara apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada yang dimakan oleh kalian, ada yang ditunggangi oleh kalian, ada yang dipakai oleh kalian sebagai pakaian, ada yang dijadikan sebagai asasan, perkakas-perkakas, perabot-perabot rumah kalian. Boleh atau tidak boleh? Boleh hukum asalnya. Dari ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan makanlah semua yang di muka bumi, halalan thayyiba. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Kamu dapat pohon ini, pohon itu, pakai untuk rumah kalian, pakai untuk obat kalian, pakai untuk makanan kalian. Silakan, semuanya buat kalian, kata Allah, kecuali yang dilarang. Ini berarti berbeda 180 derajat dengan masalah ibadah. Kalau ibadah, hukum asalnya jangan beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hukum asalnya jangan kecuali yang diajarkan. Maka jangan mengada-ngada dengan satu ibadah baru. Tetapi kalau masalah dunia kalian, Allah katakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Silakan pakai, silakan makan, silakan ambil. Kecuali yang dilarang. Makanlah semuanya yang halal dan thayyib. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini dalil ala annal asla fil a'yani al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah mubah. Aklan wa intifa'an, untuk dimakan ataupun untuk dipakai. Wa annal muharram naw'an, dan bahwasanya yang haram ada dua jenis. Ada yang muharram lidatihi, ada yang muharram karena zatnya, ada pula yang muharram lita'alluqiha, ada pula yang haram karena apa yang berkait dengannya. Adapun yang pertama, yaitu yang haram karena zatnya, huwal khabith,
itulah yang Allah sifati dengan busuk, khabith. Semua yang diharamkan khabith. Semua yang diharamkan oleh Allah busuk. Khamr rijsun, busuk. Daging babi rijsun, busuk. Demikian pula daman masfuhan, yang kalian namakan marus, dibekukan kemudian digoreng, katanya seperti hati, ada haram, khabith, busuk. Demikian pula apa yang sudah dipersembahkan untuk berhala-berhala, untuk persembahan-persembahan, disembelih untuk selain Allah, itu juga busuk, haram. Termasuk di dalamnya al-maitah, bangkai. Muharram lidatih, semua itu haram karena zatnya. Wa imma muharram lima urida lahu, sedangkan yang kedua adalah yang haram karena apa yang berkait dengannya. Apakah cara mendapatkannya atau cara penyembelihannya yang salah atau karena perkara lain. Wa huwal muharram li ta'alluqi haqqillah, yaitu perkara yang haram karena keterkaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan tadi bahwa binatang ternak, sapi, kambing itu halal. Tidak busuk pada zatnya. Tetapi kalau dia merampas kambing orang lain, maka haram. Demikian pula kalau menyembelihnya dengan cara yang haram, dipotong kakinya, dimasak, kambingnya masih hidup, nggak apa-apa, biar nggak busuk. Daripada disimpan di kulkas busuk, kita ambil kakinya saja, dimasak hari ini, besok kaki yang sebelahnya dimasak belah. Ma quti'a min bahimatin wa huwa hayy fa huwa mayyit. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipotong dari binatang ternak dalam keadaan dia masih hidup, maka dia mayyit. Hukumnya hukum mayyit, hukumnya bangkai. Karena dipotong dalam keadaan masih hidup. Dan mereka yang tidak mengerti mengambil daging unta dari punuknya. Punuknya itu seperti daging yang berlebih sampai jatuh-jatuh begitu. Mereka panen. Hal haram. Ma quti'a min bahimatin fahiya wa hiya hayyun fahuwa mayyit. Apa yang dipotong dari binatang ternak dalam keadaan dia masih hidup, maka dia mayyit. Demikian pula ada yang katanya lebih sedap, rasanya lebih lezat kalau memotong ayam itu dengan dipecahkan kepalanya, sehingga darahnya tidak keluar. Ini juga sama, penyembelihan yang tidak syar'i. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa huwa diddul halal. Maka makna perkara yang haram karena apa yang berkait dengan hak Allah, artinya ketika melanggar hak-hak Allah, apakah dipersembahkan kepada selain Allah, maka jadi haram. Walaupun kambingnya kambing yang benar-benar halal, dibeli dengan cara yang halal, disembelih dengan cara yang halal, kemudian dipersembahkan kepada penunggu laut, maka dagingnya haram. Demikian pula yang lainnya. Wa fihi dalilun ala anna al-akla biqadri ma yuqimul bunyah wajibun ya'tam tarikuhu li zahiril amr. Dari ayat ini juga kita mendapatkan dalil bahwa makan sekadar kebutuhan kita agar kita bisa hidup, agar kita bisa berkembang tubuhnya dengan baik, itu hukumnya wajib. Ya'sam tarikuhu li zahiril amr. Akan dosa orang yang meninggalkannya karena perintahnya oleh Allah dengan kalimat kulu, makanlah, disuruh untuk makan.
Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Maka yang tidak boleh ifrat dengan tafrid. Berlebih-lebihan tidak boleh. Berkurang-kurangan juga tidak boleh. Maka mogok makan haram. Dengan alasan-alasan apapun. Adapun puasa bukan mogok makan. Ibadah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dan itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu tidak mengurangi. Artinya tidak mengurangi kebutuhan. Tetap kebutuhan tadi dia dapatkan ketika dia berbuka dan sahur. Oleh karena itu disuruh untuk bersegera dalam berbuka dan disuruh untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Adapun mereka yang tidak mau makan terus-menerus sekian puluh hari, hukumnya haram. Kalau alasannya puasa, maka itu puasa yang bid'ah. Bahkan puasa wisal, Rasulullah SAW khususkan untuk dirinya. Dan melarang para sahabat untuk melakukannya. Kata Nabi SAW, "Lastu ka'hayatikum." Aku tidak seperti kalian. "Bittu yut'imuni Rabbi wa yasqini." Aku bermalam, diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Maka kalian jangan ikuti aku. La tuwasilu. Jangan puasa wisal. Puasa yang bersambung tanpa buka. Jangan. Baik, apa dalilnya bahwa manusia tidak boleh sengaja melaparkan dirinya, menyiksa dirinya dengan tidak makan, tidak minum sekian hari, apalagi sampai binasa, maka termasuk dalam bunuh diri. La tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian pada kehancuran. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang di muka bumi ini halalan thayyiba. Walamma amarahum bittiba'i ma amarahum bih idh huwa 'ainu salahihim nahahum 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Dan lihat ayat ini, betapa sempurnanya. Setelah Allah perintahkan apa yang diperintahkannya, setelah Allah perintahkan untuk makan yang halal, makan yang thayyib, disuruh untuk makan yang baik-baik, untuk makan yang halal, kemudian diperingatkan dari sebaliknya, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya jangan masuk pada yang haram. Yang halal sudah terlalu banyak, sangat banyak. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Mana langkah-langkah syaitan adalah turuqahu allati ya'mur biha. Langkah-langkah syaitan adalah jalan-jalan syaitan yang syaitan perintahkan atau yang syaitan suruh. Kadang-kadang syaitan menyuruh perkara-perkara. Dan biasanya bertahap. Menyuruh yang ini dulu. Yang paling ringannya. Dikerjakan yang paling ringannya, diajak untuk yang lebih berat, yang lebih haram. Yang lebih haram dikerjakan, diajak lagi untuk yang lebih berat lagi. Sampai diajak kepada bid'ah. Setelah diajak kepada bid'ah, maka dia menghalalkan sekian banyak yang haram. Itu jeleknya bid'ah. Dengan kebid'ahan, sekian perkara yang tadinya haram jadi boleh dengan alasan-alasan bid'iyah, dengan alasan-alasan bid'ah. Setelah itu masih diajak lagi untuk berbuat kekufuran, dan itu tujuan utama syaitan. Walaupun kadang Allah ringkas ucapan syaitan. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Dan ingatlah ketika syaitan berkata kufurlah. Falamma kafara, ketika kafir si manusia ini, maka syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku berlepas diri dari kamu. Naam, memang tujuan akhirnya kufur, kafirlah. Tetapi dia menyeret dengan sekian tahapan-tahapan, dengan sekian langkah-langkah. Maka langkah-langkah itulah yang dikatakan dengan khutuwat asy-syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti khutuwatu syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Akan terbawa,
akan terbuai sampai kepada kekafiran. Masih ingat kisah pendeta Barsiso yang dikisahkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang asalnya digoda untuk dia berkomunikasi dengan seorang wanita dan disuruh, dibisikkan oleh syaitan, tanyakan apa kabarnya, tanyakan begini, tanyakan begitu. Disuruh untuk berakrab-akrab dengan wanita tersebut yang dititipkan kepadanya. Tadinya dia sangat tegas, memberi makan depan pintu, ketok 3 kali, tinggal. Dan wanita di dalam tadi sudah tahu, ini makanan dari pendeta fulan, ahli ibadah dan terkenal saleh. Syaitan membisikkan, masa kamu gak tanya apa kabarnya, mungkin begini, mungkin dia butuh ini, mungkin butuh itu. Diajak untuk akrab, sampai digoda lagi untuk bertemu, sampai kemudian berzina. Dan gak berhenti sampai di situ. Setelah berzina, dibisikkan, sebentar lagi kehormatanmu akan jatuh. Sebentar lagi semua manusia akan mencercamu, menjatuhkanmu, menjelekkanmu. Tidak lagi menganggap engkau orang yang saleh. Ketakutan dia, gelisah. Kata syaitan, kecuali kalau wanita itu kamu bunuh. Karena tidak ada yang tahu di dunia ini kecuali dia. Satu-satunya orang yang tahu. Kalau dia mati, tidak ada yang tahu seluruh dunia. Dan engkau tetap saleh, tetap dimuliakan. Akhirnya dibunuh. Lihat, meningkat. Dari mulai perkara ikhtilat, perkara-perkara bertemunya dengan dua perempuan dan laki-laki tanpa mahram, sampai kemudian zina, sampai kemudian membunuh. Belum cukup, belum berhenti syaitan. Masih melaporkan kepada saudara-saudara laki-lakinya yang berjihad fisabilillah bahwa anak putrimu dibunuh, dizinai dan dikubur di sini. Dalam mimpinya syaitan datang. Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga. Maka 3 orang ini berkata, aku bermimpi demikian. Aku juga sama. Ini pasti perkara yang benar-benar terjadi. Mari kita pulang. Pulang ditanyakan pada pendeta tadi. Syaitan, iblis, menghendaki agar orang ini betul-betul dihinakan, direndahkan. Karena punya langkah lain. Punya rencana lain. Sampai ketika terbukti benar-benar pembunuh, disalib. Saat itu hukumannya disalib. Sampai mati pelan-pelan. Maka di antara hidup dan mati di tiang gantung, di tiang salibnya, di tengah panas padang pasir, didatangi lagi oleh iblis dalam bentuk manusia. Aku bisa melepaskan kamu dari salib itu, dari tiang salib itu. Kalau gitu lepaskanlah, cepat, segera. Tidak bisa, ada syaratnya. Engkau sujud kepadaku. Kata orang tadi, bagaimana aku akan sujud? Aku dalam keadaan disalib. Sujud dengan hatimu, dengan niatmu, dan dengan kepalamu. Taib kalau begitu. Kemudian kau buka, aku buka. Kemudian dia tundukkan kepalanya, dia niatkan sujud pada orang tua tadi yang ternyata iblis. Saat itu juga bersamaan dicabutlah nyawanya. Datanglah malakul maut, mati dalam keadaan kafir. Padahal tadinya seorang yang saleh, mukmin, taqi, ahli ibadah, ahli zikir, terus di mihrabnya, salat, puasa, terus. Tapi bisa mati dalam keadaan kafir. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Berarti apa langkah syaitan? Seluruh kemaksiatan. Dari yang kecilnya sampai yang lebih besar. Wa hiya jami'ul ma'asi min kufrin wa fusuqin wa zulmin. Wa yadkhul fi dhalika tahrimus sawa'ib. Termasuk di dalamnya tahrimus sawa'ib wal ham wa nahwi dhalik. Tahrimus sa'ibah, sawa'ib, jamak sa'ibah. Dan ham
Hampir mirip semuanya adalah julukan-julukan binatang ternak. Ada binatang ternak yang sudah, misalnya unta, sudah memiliki anak 10. Dan semuanya indukan. Maka induknya yang punya anak sudah 10, itu dimerdekakan. Istilah mereka dalam tanda petik, ya, dimerdekakan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimakan. Dikeramatkan seperti sapi di Solo atau kerbau lebih tepatnya, yang mereka berebut taeknya untuk diraupkan ke muka mereka, bahkan ada yang memakannya. Naam, itu kebodohan jahiliyah yang masih ada sampai hari ini. Ada pula hewan-hewan lain seperti kambing yang begini-begini mereka sifat-sifatnya, maka tidak boleh disembelih. Kalau disembelih harus untuk laki-laki saja, tidak boleh untuk perempuan. Ini aturan-aturan seakan-akan syariat yang tidak ada dalilnya, tidak ada sama sekali hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka beralasan ini dari Allah, ini kata Allah. Yuharrimun ma ahallallah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu pun termasuk khutuwat asyaitan. Maka Allah bantah sikap-sikap mereka ini, syariat-syariat bid'ah mereka ini dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah semua yang di muka bumi tadi yang halal dan tayyib. Makan kambing-kambing tadi halal, unta-unta tadi halal untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang sudah beranak 1, 2, beranak 10 ataupun 20. Semuanya halal buat kalian. Makanlah dan minumlah. Halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wa yadkhul fihi aidan tanawulul ma'kulatil muharramah. Demikian pula masuk di dalamnya langkah-langkah syaitan adalah memakan makanan yang haram. Memakan daging babi itu langkah syaitan. Memakan darah masfuhah. Disebutkan masfuhah karena darah yang tersisa setelah disembelih dengan cara yang syar'i, yang melekat dan nempel di daging tadi, itu tidak mengapa, bukan daman masfuhah. Demikian pula al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Itu juga walaupun sebagian mereka mengatakan itu pun darah, tapi itu halal. Maka termasuk langkah-langkah syaitan adalah memakan makanan yang haram. Daman masfuhan, darah yang memancar, bangkai, daging babi dan lain-lainnya. Begitu dia melanggar sekali, merasakan kayaknya enak juga, dia akan melakukannya 2 kali dan 3 kali, dan akan seterusnya menyatakan ini sepertinya halal menurut saya. Mulai jatuh ke dalam bid'ah. Bukankah berarti halal. Na'udzubillah min dzalik. Innahu lakum aduwwun mubin. Ketahuilah bahwa syaitan merupakan musuh yang nyata, yakni zahirul adawah, yang permusuhannya sangat tampak jelas. Fala yuridu bi amrikum illa ghishukum. Tidak menginginkan atas kalian kecuali menipu kalian. Itu syaitan. Tidak menginginkan atas kalian kecuali menipu. Wa antakunu min ashabis sa'ir. Dan syaitan, iblis dan anak buahnya menghendaki agar kalian ikut bersamanya dalam neraka sa'ir. Falam yaktafi rabbuna binahyina an ittiba'i khutuwatih hatta akhbarana wa huwa asdaqul qailin bi'adawatihi ad-da'iyya lil hadri minhu. Dan Allah tidak mencukupkan dengan kalimat melarang jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Tidak cukup hanya dengan melarang, hingga Allah menambahkan dengan berita. Akhbarana wa huwa asdaqul qailin. Allah menghabarkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala yang maha jujur, yang maha benar ucapannya, menyatakan bahwa dia adalah musuh kalian yang sangat nyata.
Ini untuk menghindari al-hadzar, untuk berhati-hati bahwa dia itu musuh. Syaitan itu musuh kalian. Dan tidak cukup hanya dengan itu saja, Allah mengkhabarkan lagi tentang rinciannya. Apa yang diperintahkan oleh syaitan? Bahwa syaitan selalu menyuruh kepada yang jelek-jelek. Wa nau aqbahal asya. Bahwasanya syaitan selalu menyuruh kepada perkara yang paling jelek. Wa a'dhamaha mafsadatan, dan yang paling jelek mafsadahnya, yaitu kata Allah, innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya syaitan menyuruh kalian dengan kejelekan-kejelekan, yakni syarr, yang akan membuat jelek pelakunya. Dan juga selalu menyuruh kepada fahisyah, perkara-perkara yang busuk, yang jelek. Dan ini min bab al-khas alal am, min bab atfil khas alal am, mengikutkan yang khusus dari yang umum. As-su umum, semua yang jelek-jelek. Fahisyah khusus, perkara yang betul-betul fuhsh, yang dikakui kebusukannya menurut syariat, menurut akal, menurut fitrah manusia. Itu fuhsh. Seperti zina, minum khamr, membunuh, menuduh seseorang dengan zina, bakhil, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa